Shalom, pada hari ini saya ingin bagikan tentang bagaimana mengalami penghiburan Tuhan. Tuhan mau menghibur setiap kita karena Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Nah, Matius 5 ayat 4 ini dasar firmannya saudara. Kita akan baca sama-sama. Matius pasal 5 ayat yang keempat. Kita akan baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini sebuah janji dari Tuhan. Ya, kalau kita bawa duka cita kita kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji Tuhan akan menghibur kita. Setiap kita, saudaraku yang Yesus Kristus, pasti akan mengalami masa-masa yang membuat kita bisa berduka cita, sedih. Mungkin kita kehilangan, ya saudara, orang yang kita kasihi, kita berduka. Saudara, dan duka cita ini seringkali disertai dengan rasa bersalah, rasa menyesal, dan lain sebagainya saudaraku. Semua ada ikutannya yang membuat pemulihan sukacita itu cukup lama. Kalau bukan campur tangan dari Tuhan. Mungkin saudara juga kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, apapun yang menyebabkan kita jadi berduka cita atau diperlakukan tidak baik. Nah, hari ini saudaraku yang Yesus Kristus, kalau saudara mengalami yang namanya kesedihan, sedih, saudara lagi sedih, saudara lagi susah sendiri. Saudaraku yang Yesus Kristus, firman ini saya ingin bagikan untuk menguatkan saudara. Kalau saudara, saya Pak Sabta, saya baik-baik aja, gak ada masalah. Saudara bisa catat setiap firman yang kita dengar, kita simpan dalam hati. Kalau kita nanti ada apa-apa, kena apa-apa, kita doa sama Tuhan, maka firman inilah yang akan keluar. Roh Kudus akan ingatkan kita kebenaran firman ini yang pernah kita dengar, yang pernah kita pelajari. Katakan amin saudara. Yang waktu kita dengar, kita belum mengalami itu. Kita belum mengalami itu. Keadaan kita baik, tapi saat saudara, kalau kita simpan firman, firman itu akan bekerja pada saat kita membutuhkannya. Jadi saudara, ada 3 poin sih sebenarnya yang saya ingin bagikan bagaimana mengalami penghiburan dari Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari, pertama ya saudara, di masa-masa sedih, susah, saudaraku, kita harus sadari satu, ya, bahwa Allah menyertai kita. Ada Allah menyertai kita. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 5 di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak akan tinggalkan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Jadi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masukin dalam-dalam di hati. Ketika kita sedang berduka cita, kita sedang sedih, kita mungkin sedang terluka, seringkali kita lupa Tuhan tuh ada di mana? Di mana Tuhan? Kemana Tuhan? Kok saya tidak rasa apa-apa? Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli. Tapi kenyataannya Alkitab katakan, ini firman Tuhan yang bicara. Ya, aku selalu hadir. Aku selalu hadir. Dia selalu hadir beserta kita. Katakan amin. Justru saudara, pemazmur dia menulis di dalam Mazmur 34 ayat 19 sampai 20, saudara. Justru di masa kita sedang berduka cita, kita sedang patah hati, kita sedang remuk lagi susah. Di sini dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang apa? Patah hati, berduka cita. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan amin saudara. Ini janji. Kalau kita lagi ngalami
Satu situasi, kekuatan kita tidak cukup untuk mengatasi masalah kita. Kita sudah berpikir sepertinya sudah tidak ada lagi pilihan, kesempatan, tidak ada lagi jalan untuk kita bisa lalui. Lalu seperti kita mulai tersingkir, terbuang, kehilangan, sedih sendiri. Dengar baik ibu bapak. Ya, justru di saat-saat itu Alkitab katakan Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Dia mau selamatkan kita, orang-orang yang remuk jiwanya. Justru saya merasa begini saudara, justru di saat-saat kita sedang sedih berduka cita, kita sedang remuk jiwa kita, betul gak? Kalau doa gampang masuk hadirat Tuhan, gampang masuk hadirat Tuhan. Saudaraku, kalau kita sudah bisa konsentrasikan begini, gak ada lagi yang bisa tolong saya. Tidak ada lagi jalan yang bisa saya tempuh. Satu-satunya adalah aku mau berseru kepada Tuhan. Saat itu saudaraku, saat itulah saya percaya kita akan menemukan jalan keluarnya. Oleh karena itu saudara, ada 3 hal yang perlu kita ingat di saat-saat kita lagi dalam berduka cita. Apa tuh 3 hal ini? Pertama, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan memperhatikan kita. Apa maksudnya Tuhan memperhatikan kita? Ayub 31 ayat 4. Ini Ayub, orang yang kehilangan hartanya, kehilangan 10 orang anaknya, kehilangan kesehatannya, bahkan kehilangan keharmonisan dalam rumah tangganya. Karena istrinya menyuruh untuk saudaraku lawan Tuhan, saudaraku lalu mengejar Tuhan. Dia kehilangan banyak hal. Ayub dia tulis, dia berkata gini, engkau mengamat-ngamati selalu jalan-jalan dan langkah-langkah hidup. Untuk apa Tuhan ngamati? Dengar baik saudara, kalau Tuhan memperhatikan jalan-jalan hidup kita, bukan untuk cari-cari kesalahan kita. Seperti saudara mungkin pada waktu kayak saya nih, saya alami. Waktu anak-anak kami masih kecil, mungkin baru bisa berjalan atau mulai merangkak, mata kami tuh gak pernah lepas daripada gerakan dia. Dia kemana mata kami ada, bukan untuk cari salahnya dia, kapan dia jatuh, waktu baru belajar kapan dia. Kita gak nungguin itu. Justru saudara, mata ini lihat untuk apa saudara? Memperhatikan dia. Mata yang penuh kasih, mata yang mau peduli sama dia. Katakan amin saudara. Ini dia Tuhan. Jadi saudara ingat, di masa susah jangan merasa terbuang. Tuhan udah buang saya, Tuhan sudah tolak saya. Yang berikutnya, kalau kita sudah lari jauh dari Tuhan, sudah tinggalkan Tuhan, pasti ada kesedihan. Kita mau balik lagi rasanya malu. Enggak, Tuhan memperhatikan kita. Perhatikan saudara, Mazmur 56 ayat 9 katakan begini, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Tuhan peduli. Di sini Tuhan memperhatikan ya, Tuhan memperhatikan kita. Dia menghitung-hitung sengsara. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ini luar biasa saudara. Sengsaranya kita, Tuhan tuh hitung. Kita mungkin gak bisa ngitung sengsaranya kita. Tapi Tuhan, ini artinya apa? Ada Tuhan yang memperhatikan kita. Katakan amin saudaraku yang Yesus Kristus. Ya, air matanya, air mata kita, Tuhan taruh di dalam kirbatnya. Taruh. Luar biasa. Kita nyanyi lagi nih yuk. Waktuku suntuk aku, waktuku susah, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Segala susah
saudaraku semua. Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Ada seorang penggiat medsos, dia tulis saudara captionnya. Saya bilang iya bener juga ya. Dia bilang begini, orang nanya, berapa banyak sih jumlah sahabatmu? Oh tunggu, nanti saya hitung. Waktu saya susah, saya akan hitung berapa sahabat saya. Saya percaya, saudara, ada satu sahabat yang tidak akan pernah tinggalkan saudara ketika saudara lagi susah. Dan saya kenal dia, dia juga sahabat saya. Mungkin saudara, orang yang saudara anggap itu sahabat, ya kan saudara, yang bisa tolong, dia bisa perhatian, dia bisa hadir, tapi belum tentu dia bisa tolong kita. Tapi nama Yesus, Yesus Kristus, saudaraku, saya mau beritahu, dialah Tuhan yang peduli akan kita. Katakan amin saudara, dia perhatian. Dia bukan cuma perhatian sama kita, tapi juga dia peduli sama kita. Ada orang cuma memperhatikan, tapi belum tentu peduli. Tapi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita, dia Allah yang perhatian. Dan yang kedua, dia adalah Tuhan yang peduli akan kita. Saudara harus ingat, lagi susah, saudara harus cepat keluar, cepat bangkit dari kesusahan, dari kesedihan. Saat sedih, cepat bangkit, cepat pulih. Katakan amin saudara. Kalau kelamaan saudara terus sedih, terus susah, bangkitnya jadi berat. Kita harus belajar ini. Jadi makanya kita harus tahu nih, caranya gimana untuk mau bangkit. Yakin, pertama, Tuhan gak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Kenapa? Karena dia perhatian. Yang kedua, karena dia peduli. Saudara, Mazmur 46 ayat 2 katakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan amin saudara. Ini firman Tuhan yang katakan. Saya mau saksikan bahwa memang benar firman Tuhan ini. Dia tempat perlindungan kita. Dialah kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat peduli. Sangat terbukti. Tuhan itu peduli kepada orang-orang yang bergantung pada dia. Pada pertolongan dia. Kita punya Bapa yang baik. Saudara bisa berbicara kepada Tuhan tentang perasaan duka cita saudara. Perasaan kekecewaan saudara. Ketakutan saudara. Omong. Karena dia peduli sama kita. Katakan amin. Yang ketiga yang saudara harus ingat adalah Tuhan tidak hanya perhatian dan peduli. Tapi Tuhan bersedia menolong kita. Dia bersedia, dia suka untuk menolong kita. Katakan amin saudara. Ibrani 4 ayat 16 katakan begini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku yang serius, Tuhan tidak hanya dia memperhatikan kita. Tuhan tidak hanya peduli kepada kita, tapi dia juga bersedia untuk menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan sangat ingin tolong kita. Dia sangat ingin menolong saudara. Dia sangat ingin memberikan kekuatan dan penghiburan buat saudara.
saya melihat gini, ada beberapa orang yang terus-menerus mengalami yang namanya penderitaan. Seolah-olah tidak pernah lepas dari kesusahannya. Sehingga gak ada sukacita. Hidupnya gak ada sukacita, sebenarnya gak ada kemenangan. Kenapa kok hal ini terjadi? Saudara, saya melihat begini, gak cukup kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang yang menyertai kita. Tapi juga kita harus percaya, harus mengambil langkah berikutnya, saudara. Gak cukup kita menyadari bahwa ada Allah yang berserta kita. Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan, Allah yang ingin nolong kita. Tapi kita harus ambil langkah. Langkah yang kedua apa? Kita harus berusaha untuk sembuh dari luka-luka kita. Kemarin saudara saya bahas tentang benih iman. Tentang benih iman. Hari Senin kemarin. Saudaraku, ketika benih iman tuh Tuhan yang berikan kita benih iman. Yang nabur benih iman itu adalah Tuhan sendiri. Itu yang namanya iman Allah. Iman sebesar biji sesawi, itu benih iman. Nah, benih iman itu bisa masuk saudara ke dalam setiap tanah hati yang baik, yang lembut, yang sudah pulih, yang di sana tidak ada batu, tidak ada semak duri. Saudara, bukan di pinggir jalan, tapi jadi tanah hati yang baik. Saudaraku, nah luka-luka ini yang menyebabkan hati bisa jadi batu. Hati jadi penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, dengan hal-hal yang duniawi, soal kekayaan dan sebagainya, saudaraku. Nah ini dia penting. Nah, kenapa Tuhan baru bisa tolong? Kenapa kok Tuhan tidak bisa tolong kita? Kenapa kok tidak ada pertolongan Tuhan? Seolah-olah di saat saudara sedang berduka cita, bersedih, ngalami penderitaan, karena Tuhan mau saudara dan saya sembuh dulu luka hatinya. Sembuh dulu luka hatinya. Kalau hati kita nggak sembuh, maka tanah hati kita itu pasti kalau datang benih firman, itu kan cuma di pinggir jalan, cuma jadi penuh dengan batu, penuh dengan semak duri, belum jadi tanah yang baik. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Jadi yang kedua langkahnya adalah saudara harus ambil keputusan cepat sembuh dari luka. Kalau kita kehilangan seorang yang kita cintai, pasti ada luka. Ya kan? Yang menyebabkan kita luka adalah selalu gak ada sukacita. Kalau luka itu udah yang ada duka cita terus. Susah, sedih terus. Banyak orang, saudaraku, kenapa mereka gak mau pulih? Ini yang Tuhan gak bisa tolong. Bagaimana caranya untuk sembuh? Ya banyak orang gini. Saudara, dia cuma tahu, oh ada Tuhan beserta saya yang peduli. Iya Tuhan peduli. Tapi jangan dilihat, kalau kita lihat fotonya, langsung nangis lagi. Lihat bajunya, nangis lagi. Maksudnya foto orang yang sudah, yang kita berduka karena kehilangan orang ini. Ketika kita lihat, kita nangis. Lihat apanya nangis. Ini harus coba dihindari. Katakan saudaraku yang Kristus. Nah hari ini saya ingin kasih tahu saudara. Kalau saudara mau ngalami yang namanya penghiburan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Berkat Tuhan turun di hidup saudara. Yang kedua adalah harus berusaha menyembuhkan luka-luka hati kita. Katakan amin. Nah coba kita buka dalam Yesaya 30 ayat 26. Sini ayatnya saudara, kita akan lihat. Kita akan baca sama-sama. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan apa? 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Jadi kalau luka kita sembuh, ini luka bisa sembuh, itu bukan karena kita loh. Kita gak bisa sembuhkan luka dalam diri kita. Luka karena kekecewaan, karena sakit, karena marah, karena luka bisa jadi pahit, jadi dendam. Saudaraku,
Itu nggak bisa, itu harus Tuhan yang sembuhkan. Nah, ketika Tuhan sembuhkan luka kita, apa yang terjadi saudara? Terang Tuhan itu akan terbit. Yang ngerti katakan amin saudara. Terang Tuhan terbit. Ketika Tuhan sembuhkan, ada terang, ada pengertian, ada hikmat, ada tuntunan, ada pertolongan, ada mujizat. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah, sekarang saya ingin bagikan lagi gini saudara. Gimana caranya luka ini sembuh? Tuhan bisa sembuhkan luka kita. Ya kita sudah belajar banyak hal. Kesembuhan luka batin kita. Ya kan? Kita bisa sembuh kalau kita mau apa? Mengampuni. Mengampuni kesalahan diri kita sendiri. Kita juga mau mengampuni kesalahan orang lain. Maka pada waktu kita melepaskan pengampunan, pada saat itulah Tuhan bisa memulihkan luka hati kita. Katakan amin saudara. Tetapi di dalam Yesaya 58 saudara. Ini saya baca Yesaya 58 ya. Itu dikatakan saudaraku yang khusus bahwa luka kita sembuh. Kalau kita, nah saya ingin ajak saudara untuk buka aja Alkitabnya. Yesaya 58 ayat 6 sampai 9. Ini tentang kesembuhan atas luka. Ya, karena gini. Kalau kita nggak pernah sembuh dari luka kita, walaupun kita tahu ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang mau nolong, tuh itu cuma awalnya aja, tapi belum terjadi apa-apa. Pemulihan belum terjadi, penghiburan belum ada, mujizat belum ada. Sampai pertama apa? Luka ini harus sembuh dulu. Kita akan baca, ya. Pertama lewat pengampunan. Yang berikutnya kita baca Yesaya 58 ayat 6 sampai 9. Apa ini? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau apa? Membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah apa? Terangmu akan mereka seperti fajar, dan apa? Lukamu akan pulih segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan apa? Memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara, saya lihat di sini bahwa luka itu bisa sembuh. Intinya, kalau kita baca, ya, dengan cara apa? Jangan melukai orang lain. Jangan buat jahat, tapi justru berbuat baik. Orang lapar, kita tahu nih ada orang, kita bantulah, kasih makanan. Orang yang mungkin rasa kedinginan, zaman kalau di Israel mungkin 4 musim ya, musim dingin, nggak ada pakaian panas, kasih pakaian panas kata Tuhan. Terus berhentilah nunjuk-nunjuk orang. Karena memang saya tahu ya, orang terluka, kalau kita terluka, pasti mulut kita ini pedes. Mulut kita ini tajam, mudah sekali ngomong nyakitin orang. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Jadi intinya untuk sembuh luka, berhentilah melukai. Intinya ke sana saudara. Nah, saya baca satu buku, mungkin saudara pernah baca buku karangan John Bevere. Seorang hamba Tuhan namanya John Bevere. Salah satu bukunya yang terkenal namanya Umpan Iblis, saudaraku. Umpan Iblis. Dia bahas saudara, dia jelaskan ya kan tentang pola serangan musuh. Saudara, musuh ini berarti iblis. Apa yang menjerat? Dia mulai dengan kata-kata dalam Lukas pasal 17 ya kalau nggak salah. Tidak mungkin tidak ada orang yang mengalami yang tidak mungkin tidak ada orang yang, kalau bahasa Inggris, yang tidak tersinggung. Pasti orang pernah mengalami apa?
tersinggung, terluka. Tidak mungkin orang tidak ngalami yang namanya terluka. Dilukai. Setiap kita pasti ngalami, pernah dilukai. Sejak dari kecil, mungkin kita dilukai oleh orang tua kita. Kita mulai masuk sekolah, kita bisa dilukai oleh siapa? Guru kita. Oleh sahabat kita, teman sekolah kita. Lalu kita masuk ke gereja, bisa saja kita dilukai oleh pemimpin-pemimpin rohani kita. Guru kakak sekolah minggu, ketua pemuda kita, dan mentor kita, atau pendeta kita. Saudaraku, nah saya melihat saudaraku, pola serangan iblis ini yang dia buat adalah supaya orang-orang ini terluka kepada siapa? Atasannya, orang tuanya. Kalau anak terluka sama orang tua, luka ini disimpan berupa jadi apa? Kekecewaan, kemarahan, dendam. Maka berkat Tuhan tidak turun atas anak ini. Walaupun dia tahu Tuhan peduli. Walaupun dia tahu Tuhan memperhatikan. Dia tahu Tuhan akan tolong dia. Tapi Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Sampai anak ini sembuh lukanya. Jemaat terluka dengan pendetanya. Pendeta terluka dengan jemaatnya. Orang tua terluka dengan anak-anaknya. Sehingga keluarkan kata-kata, bukan kata berkat, tapi kata-kata kutuk. Saudara, ini hal. Jadi ini adalah yang jadi jerat atau jerat iblis. Umpan iblis, umpannya itu sebenarnya dikit. Makanya dalam minggu kemarin kita bahas tentang peperangan rohani. Ada dua hal. Jangan kasih kesempatan iblis. Kapan kita kasih kesempatan iblis? Waktu kita marah. Kita simpan kemarahan kita atas orang itu. Itulah kesempatan buat iblis. Kesempatan apa? Untuk hancurkan. Untuk mencuri berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat apa? Rohani, jasmani, sosial, hubungan, dan keuangan. Ini saudara, yang supaya terus sedih, terus susah, terus menderita. Nah, itu. Dia akan curi itu saudara berkatnya. Ibu bapak bisa nangkap sini. Katakan amin. Yang kedua apa? Saudara, jangan kasih keuntungan buat iblis. Iblis jadi untung. Kapan? Ketika kita tidak mengampuni. Kita tidak mengasihi. Mengampuni itu adalah bentuk hidup dalam kasih, gitu saudara. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, iman kita tidak kerja. Karena iman bekerja oleh karena kasih. Emang tantangan seorang anak. Ketika itu orang tua kita gak urus kita, gak tanggung jawab sama kita. Tantangan kita adalah apa? Gimana aku bisa hormati dia? Gimana aku bisa respect sama dia, menghargai dia? Sulit itu sebenarnya. Kalau bukan karena apa? Roh Kudus. Makanya Tuhan yang memulihkan luka kita. Saudara bisa mengerti sini saudara. Tetapi saya punya prinsip. Orang tua kita, orang tua saya mungkin boleh memperlakukan yang gak pas. Tapi kita mau berjuang untuk tetap menghargai dan respect sama dia. Supaya apa? Berkat Tuhan tetap ada di atas kepala kita. Katakan amin saudaraku. Begitu pula dengan sebagai jemaat. Saudaraku, mungkin kita kecewa dengan pemimpin rohani kita. Mungkin kita, saya gak ngerti itu apa. Tapi supaya tetap diberkati, jangan ada luka. Tetap lepaskan berkat. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini hal-hal yang seperti ini yang kita harus tahu saudaraku. Ya kan prinsipnya. Tuhan mau supaya. Karena apa? Kalau luka kita sembuh, maka terang Tuhan akan terbit. Apa yang terjadi kalau terang Tuhan terbit? Yesaya pasal 60. Saudara bisa tahu, lihat sini. Yang ayat pertama dikatakan, bangkitlah. Yesaya 60 ayat 1. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau hibur kita. Katakan amin saudaraku. Ini luka kita. Apa yang terjadi saudara? Ya kan? Di sini jelasan. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sekarang nih kegelapan menutupi bumi. Kegelapan apa? Pertama ya dosa.
Ya kejahatan. Tetapi arti kegelapannya apa? Bingung. Gelap tuh artinya bingung. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bingung mana yang benar. Ya kan? Kita menganggap bahwa yang salah itu benar. Yang benar itu salah. Itu bingung, itu gelap. Saudaraku, semua bangsa bingung. Masa pandemi, bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari virus corona. Bagaimana bisa keluar dari jeratan resesi ekonomi. Semua ini kegelapan sedang menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi Tuhan berkata gini, saudara, hari ini dengar firman Tuhan ini. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya nyata atasmu. Katakan sama saudara, kapan itu terjadi? Ketika lukamu, luka saya itu sembuh. Ketika luka kita sembuh, terang itu terbit. Kita nggak bingung, kita nggak gelisah, saudara, karena ada terang. Kita tidak hidup lagi dalam kegelapan atau kekelaman. Yang ngerti kata, ketika saudara sembuh, ada terang, ada hikmat, ada kuasa, ada jalan, saudaraku. Dan Tuhan buat perbedaan, Tuhan memberkati saudara. Dampaknya apa? Ayat 3 katakan, raja-raja berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Karena ada terang. Terang ini apa? Yesus. Terang, Yesus kan, aku ada terang dunia. Ada Yesus dalam diri saudara. Lewat perkataan saudara, lewat perbuatan saudara. Terang ini apa? Firman Allah. Itulah terang. Hikmat Allah, itulah terang. Kuasa Allah, kemuliaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup saudara, itulah terang. Yang menyebabkan bangsa-bangsa datang, raja-raja datang kepada terang yang ada dalam diri saudara. Yang ngerti kata Anda saudara, bukan kepada saudara, tapi terang. Dia datang pada Yesus, itulah terang dunia. Orang bisa datang pada Yesus terang dunia melalui siapa? Saudara. Yang ngerti kan? Ini bicara tentang apa saudara? Pertama, saudara dipakai. Kalau luka disembuh, Tuhan akan pakai saudara. Untuk apa? Untuk memenangkan banyak orang. Kalau luka ini sembuh, Tuhan akan berkati saudara dengan berkat apa? Berkat sosial, berkat hubungan. Banyak sekali saudara punya hubungan lebih luas. Kalau orang yang sembuh dari luka, kan kata-katanya menyegarkan orang lain, menginspirasi orang lain, kata-katanya menguatkan orang lain. Orang lain senang. Dengar baik, hubungan bagus, relasi. Lalu ayat berikutnya, saudara, dilanjutkan lagi. Angkatlah mukamu, lihatlah sekeliling, mereka semua datang berimbun padamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ini bicara pemulihan keluarga. Katakan amin saudara. Ketika ada pemulihan keluarga, berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Yang berikutnya apa? Relasi berkaitan erat dengan apa? Rezeki. Ayat 5, ini bicara rezeki. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab apa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sembuh di masa lalu, sembuh luka batin kita. Terang Tuhan terbit. Saudara akan dipakai Tuhan. Banyak orang datang berduyun pada Tuhan lewat hidup saudara. Dampaknya apa saudara? Maka kekayaan akan beralih kepadamu. Yang percaya katakan amin. Jadi ini pentingnya sembuh luka dalam hati kita. Amin saudaraku. Ya, oleh karena itu bagaimana caranya untuk sembuh? Poin yang ketiga, kita harus berdoa. Kita harus suka doa dan sembah Tuhan. Katakan amin saudara. Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa, kemudian lakukan dengan taat tuntunan firman, sehingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita tidak tahu apa yang harus kita taati kalau kita tidak berdoa. Saya kasih contoh saudara dalam 2 Tawarik pasal 20.
Saudara, ayat 2-4 itu katakan bahwa tentang Yosafat. Yosafat, saudara, dikepung oleh musuh yang sangat besar jumlahnya. Jumlahnya sangat besar, melampaui jumlahnya bangsa dia. 3 bangsa besar. Dia cuma suku Yehuda kecil. Tidak ada pilihan lain, kesempatan lain, saudaraku. Sudah terkepung. Apa yang dia buat, saudara? Reaksi manusiawinya adalah takut. Lalu dia kumpulkan daripada suku Yehuda. Untuk apa, saudaraku Yesus Kristus? Mereka datang mencari Tuhan. Lalu berpuasa. Berpuasa, saudaraku Yesus Kristus. Reaksi Yosafat adalah takut. Tapi dia ambil keputusan, cari Tuhan dan berpuasa. Kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesedihan dan ketakutan kita. Sampai kita mencari Tuhan dalam doa dan berpuasa. Katakan amin, saudaraku. Katakan, setelah itu baru datang firman Tuhan lewat seorang nabi yang berkata, saudara, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Ketika tiba esok pagi, Yosafat melihat bagaimana Tuhan membuat musuh kebingungan. Nah, musuh yang bingung saling menyerang, saling membunuh di dalam perkemahan mereka. Lalu umat Tuhan hanya berdiri dan melihat Tuhan berperang bagi mereka sebagaimana yang dijanjikan Tuhan lewat firman-Nya. Kalau masalah datang tiba-tiba dalam hidup saudara, kita pasti bisa takut, kita pasti terkejut. Tapi satu hal yang saya mau katakan, ingat satu hal, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dia perhatian, dia peduli, dia bersedia untuk menolong. Dia bisa tolong kita kalau kita sembuh dari luka-luka kita. Yang ngerti katakan saudara, kita bisa sembuh dari luka kalau kita datang kepada dia. Doa pujian penyembahan. Doa pujian penyembahan. Maka Roh Kudus, Allah Roh Kudus sembuhkan luka kita. Terbitlah terang itu. Terang inilah yang menyebabkan saudara melihat kekuatan, penghiburan, pemulihan, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus.